Baik, teman-teman semuanya, saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya yang semoga dirahmati Allah, sore kali hari ini kita bertemu untuk menjalankan bimbingan kelompok, yaitu layanan karir. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada teman-teman semuanya terlebih dahulu, apakah teman-teman yang ada di sini baik-baik saja? Gimana keadaannya di rumah? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, juga ikut senang kalau teman-teman semuanya di rumah sehat saja. Karena memang kondisi pandemi kayak gini mengharuskan kita harus terus menjaga kesehatan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu siapa saya. Saya Muhammad Zaki Fanudin, yang insya Allah akan membersamai teman-teman semuanya sore hari ini untuk menjalankan bimbingan kelompok atau spesifiknya yaitu layanan karir. Langsung saja ya, saya akan memberikan share screen tentang materi kita pada hari ini. Sudah terlihat di layar teman-teman semuanya? Sudah. Oke, untuk sesi pertama ini yaitu tentang mengenal diri sendiri. Ada siapa sih diri kita? Untuk mengenal diri itu apa sih? Dalam pengertian sini, mengenal diri Anda sendiri adalah permulaan dari semua kemenangan hidup. Mengenal diri sendiri memang sangat penting, namun terkadang juga sulit dilakukan. Dan satu-satunya orang yang bisa mengenali diri Anda tentu hanya diri Anda sendiri. Dari pengertian ini, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa sebaik apapun orang mengerti tentang kita, baik itu orang tua kita, pacar kita, atau orang-orang yang terdekat dengan kita, mereka itu sebenarnya nggak tahu semuanya tentang kita. Yang tahu detail tentang kita ya diri kita sendiri, ya individu setiap orang masing-masing yang tahu tentang diri mereka sendiri. Jadi kalian semua di sini yang tahu tentang diri kalian, di sini ada Mbak Dinda, Mbak Diah, Mbak Ina, Mbak Iil, Mbak Iva, itu yang tahu ya kalian sendiri, bukan orang lain. Pacar ataupun orang tua kalian tahu sedikit tentang kalian, tapi yang tahu lebih dalam tentang kalian ya diri kalian sendiri. Dari pengertian ini kita bisa menarik kesimpulan seperti itu. Dan selanjutnya, bagaimana sih agar ini sedikit motivasi agar kita itu pede dengan diri kita sendiri. Di sini ada beberapa statement, yaitu aku adalah pribadi yang hebat. Aku mampu menjadi pemenang di antara jutaan manusia. Aku berbeda dengan yang lain. Dan aku memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi di sini ada 4 statement yang insya Allah bisa menguatkan diri kita sendiri dan kita bisa pede dengan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya setiap manusia itu memang diciptakan sebagai makhluk yang paling terbaik, atau kalau dalam bahasa agama itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah itu sudah menciptakan kita manusia itu sebagai sebaik-baiknya ciptaan. Jadi kita semua di sini itu adalah sebaik-baik ciptaan, kata Al-Qur'an atau kata Allah ya, karena ini firman Allah. Jadi kita nggak usah meragukan lagi lah. Jadi diri kita sendiri itu adalah diri yang paling baik, adalah ciptaan yang paling baik
dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian, kenapa kita harus mengenal diri sendiri? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, jawabannya mengenal diri sendiri itu sangat penting, terutama sebagai landasan fondasi yang kuat untuk pengembangan diri. Dengan kata lain, semakin Anda mengenal diri sendiri, maka semakin Anda mudah mengembangkan potensi yang dimiliki dalam meraih kesuksesan. Ini sangat jelas sekali ya. Jika kita mengenal diri sendiri, potensi yang ada dalam diri kita sendiri, maka kita akan mudah nantinya baik itu ke jenjang pendidikan lebih tinggi ataupun ke jenjang karir lainnya, itu akan lebih mudah jika kita mengenal potensi diri kita sendiri. Kita tahu arah mana yang kita harus ambil. Kemudian, ingat, mengenal diri sendiri jauh lebih sulit ketimbang mengenal orang lain. Maka kenalilah diri Anda sendiri, terutama untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Orang yang lain hanya sebagai jembatan penghubung. Selebihnya kitalah pelaku utama terhadap perubahan pada diri kita sendiri. Jadi dalam kehidupan ini, kita yang menjadi tokoh utama. Dalam kehidupan kita, ya kita tokoh utamanya, bukan orang lain. Orang lain hanya tokoh pendamping atau figura aja. Yang paling berperan dalam kehidupan kita bukan orang lain, tapi kita sendiri. Tapi tentu kita nggak menafikan peran orang lain dalam kehidupan kita, karena pada dasarnya manusia itu memang makhluk sosial atau makhluk yang perlu bantuan oleh orang lain. Terus, bagaimana cara mengenali diri sendiri? Yang pertama, tuliskan kekurangan dan kelebihan. Nah, ini yang agak sulit biasanya ya. Kita nggak tahu kekurangan kita itu apa sih, kelebihan kita itu apa sih, kita jarang tahu. Seandainya kita sudah tahu, ini akan lebih mudah. Karena jika kita tahu kekurangan kita akan memperbaiki. Jika kita tahu kelebihan kita akan kembangkan potensi itu untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan kita. Kemudian, jangan selalu fokus pada kekurangan. Fokus pada kekurangan, hasilnya akan minder. Kembangkan kelebihan, hasilnya akan meraih cita-cita yang akan baik, yang sangat baik. Ya, ini tadi penjabaran yang poin pertama tadi ya. Jika kita terus fokus dengan kekurangan kita, yang ada kita cuma minder, insecure, nggak pede dengan diri kita sendiri. Tapi jika kita kembangkan kelebihan kita tahu kelebihan kita akan meraih cita-cita atau masa depan yang lebih baik lagi. Kemudian, jangan terpaku dengan label yang diberikan orang lain. Nah, ini sering kita alami ya dalam kehidupan kita. Ketika kita melaksanakan sesuatu hal atau kita bahkan diam saja, itu biasanya ada aja orang yang mencemooh perbuatan kita. Ya, nah, jadi jangan hiraukan itu. Kemudian, mengenal diri kita sekarang, mengenali diri kita di masa akan datang. Maksudnya, jika kita tahu tentang diri kita akan tahu ke depannya itu kita mau apa. Itu maksud dari kalimat ini. Kemudian, jangan malu menjadi diri sendiri, cintai diri sendiri. Atau dalam bahasa kerennya, bahasa sekarang itu self love, cintai diri sendiri ya. Itu, terima kasih. Ini sesi pertama, yaitu tentang pengenalan diri sendiri. Karena pada layanan kali ini kita akan memiliki dua tujuan, yaitu mengenal diri sendiri dan merencanakan masa depan atau jenjang karir. Itu untuk sesi pertama. Kita lanjutkan saja ya ke sesi selanjutnya atau PowerPoint selanjutnya. Nah, di sesi kali ini yaitu tentang perencanaan karir masa depan. Tadi setelah kita mengetahui diri kita sendiri, tujuan dari mengenal diri sendiri itu kan agar kita tahu potensi apa yang bisa kita kembangkan dalam diri kita, atau untuk mengembangkan karir kita di masa yang datang. Sesi kali ini akan membahas tentang perencanaan karir di masa yang akan datang atau masa depan. Yang pertama, tujuannya
dapat memahami pentingnya perencanaan karir serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan di masa depan. Nah, persepsinya terlebih dahulu. Mengingat betapa pentingnya karir dalam menentukan kebahagiaan hidup kita, maka menjadi penting bagi kita untuk merancang karir kita supaya karir kita bisa menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Karir juga bisa memenuhi kebutuhan seorang untuk mengaktualisasi diri. Dalam karirnya, orang bisa mengaktualisasikan kemampuannya, aspirasinya, ide-idenya, dan dengan demikian orang akan mencapai masa depan yang lebih bahagia dan sejahtera. Tentu kita sepakat dengan perkataan ini. Jika karir kita baik, jika karir kita bagus, maka kehidupan kita pun biasanya akan mengikuti seperti itu juga. Begitu sebaliknya, jika karir kita agak susah, biasanya kehidupan kita juga akan mengikuti susah juga. Ya, maka dari itu ini suatu kalimat yang penting dalam pembukaan sesi kali ini. Kemudian kita bisa melihat beberapa pengertian tentang karir. Ada di sini saya tuliskan 6 pengertian. Yang pertama yaitu karir merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seorang dalam suatu organisasi sesuai dengan jalur karir yang telah ditetapkan organisasi. Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama masa kerja seseorang. Karir menunjukkan perkembangan para karyawan secara individual dalam suatu jenjang kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerjanya. Kemudian ada ini selanjutnya, pengertian selanjutnya, karir sebagai suatu rangkaian promosi, jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi. Karir sebagai suatu penunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Karir sebagai suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seorang selama masa kerjanya. Dalam beberapa pengertian tadi, kita bisa menyimpulkan ya, karir itu adalah proses di mana seorang itu memperbaiki jabatannya di pekerjaannya. Jadi ketika dia sudah memiliki pekerjaan, kemudian karirnya ingin dinaikkan, nah itu namanya karir itu seperti itu, atau prosesnya pengembangan karir itu proses untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Kemudian perencanaan karir. Suatu perencanaan tentang kemungkinan bagi seorang karyawan dan anggota suatu organisasi sebagai individu yang untuk meniti proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai persyaratan jabatan dan kemampuannya. Perencanaan karir tidak harus dikonsentrasikan hanya pada peluang kenaikan jabatan. Jika memang pada lingkungan kerja saat ini peluang tersebut sangat terbatas. Jadi perencanaan karir yang dimaksud dalam sini adalah tidak hanya cuma kenaikan jabatan toh, tapi gimana kinerja kita dalam organisasi atau perusahaan kita itu bisa jadi lebih baik lagi. Untuk kemudian ya tetap nanti ada promosi jabatan atau sebagainya. Seperti itu. Ini beberapa alasan mengadakan perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan fungsi kepegawaian yang relatif baru. Program-program masih jarang, kecuali dalam organisasi yang besar atau maju. Akan tetapi keterlibatan organisasi dalam perencanaan karir makin bertambah. Banyak calon pegawai, khususnya calon-calon yang berpendidikan tinggi, menginginkan ke suatu karir, bukan hanya suatu jabatan saja. Jadi nggak cuma jabatan yang stuck di situ-situ aja, tapi ada kenaikan nantinya, ada pembaharuan tentang pekerjaannya ini. Entah itu lebih baik lagi atau malah lebih turun lagi, tergantung bagaimana kinerja yang dia berikan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Ini mengapa perencanaan karir itu penting? Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa senang, kesempatan untuk mencapai sesuatu yang berharga, kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru, dan kesempatan untuk mengembangkan kecepatan dan kemampuan Anda. Ini pentingnya perencanaan karir ya, agar kita itu nggak cuma sekedar bekerja, tapi kita senang dengan pekerjaan kita. Kita menghargai pekerjaan kita, kita bisa terus mengembangkan potensi di pekerjaan tersebut. Nggak cuma sebagai babu, tapi ya kita di situ juga mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Itu pentingnya perencanaan karir.
Ini beberapa manfaatnya perencanaan karir ya jika kita sudah masuk di dunia kerja, yaitu mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan, menurunkan perputaran karyawan, mengungkap potensi karyawan, mendorong pertumbuhan, memuaskan kebutuhan karyawan, membantu pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disetujui dan sebagainya. Ini jika kita sudah masuk ke dunia kerja, ini manfaat yang kita bisa rasakan. Langkah-langkah dalam merencanakan karir itu mengembangkan rencana karir. Pikirkanlah mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Tinjaulah bakat kita serta minat kita juga. Jadi dalam bekerja itu nggak cuma sekedar bekerja, tapi kita juga senang dalam pekerjaan itu. Cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan. Nah, jika kita tidak tahu apa minat dan bakat kita, ya kita cari tahu dulu biar kita itu dalam mengembangkan karir tidak salah. Selanjutnya bandingkanlah keterampilan dan minat kita memiliki dengan jenis karir. Nah, setelah kita mencari, kita juga harus mensinkronkan apakah pekerjaan itu atau karir tersebut cocok dengan diri kita. Kemudian ini ada kembangkan tujuan karir, ikutilah pendidikan. Jadi kita terus tingkatkan pendidikan, mutu pendidikan kita. Kemudian minta nasihat juga, nggak cuma sombong dengan diri kita sendiri, kita bisa gitu enggak. Kita juga perlu orang lain untuk menerima masukan-masukannya. Ini beberapa rumus memilih karir ya, menurut Richard Leader. T tambah 2P sama tambah E tambah P. Ini apa? Nah, ini akan saya terangkan. T itu berarti talent atau bakat. Untuk mengetahui arah karir dan profesi yang cocok untuk kita yang dijalani untuk masa depan, cobalah mendeteksi apa saja kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Itu tadi ya, bakat yang kita miliki itu apa? Kita harus tahu terlebih dahulu. 2P itu apa? Yaitu passion dan purpose atau keinginan dan tujuannya. Tujuan kita apa sih mengambil jenjang karir itu apa? Kita masuk ke dunia guru itu apa sih? Kenapa sih kita masuk ke dunia guru? Apakah karena terpaksa atau memang passion kita, keinginan kita mau di situ? Nah, itu perlu ditanyakan juga. Itu atau environment atau lingkungannya. Lingkungan itu juga perlu karena kita nggak memungkiri kita harus bersosialisasi juga, nggak bisa kita hidup mandiri, hidup sendiri gitu nggak bisa. Kita perlu lingkungan kita yang yaitu support dan sebagainya, itu juga sangat perlu. Yang terakhir yaitu V-nya itu vision, yang berarti pandangan, visinya. Leader melihat bahwa dengan menerapkan pola visioning atau memandang jauh masa depan, kita akan dapat mengetahui bentuk-bentuk karir yang akan dicapai. Untuk menciptakan sebuah visi yang baik, langkah pertama adalah mengenali potensi diri dan membuat perencanaan bagaimana manfaat potensi tersebut untuk meraih karir yang kita cita-citakan. Ya, terima kasih. Sudah ya. Demikian dua sesi yang bisa saya sampaikan. Yaitu yang pertama tentang bagaimana kita mengenali diri sendiri, kita mengetahui siapa sih diri kita, untuk apa kita mengenali diri sendiri, ya untuk banyak sekali sebenarnya. Nah, tapi di sini kita lebih fokus ke untuk merencanakan masa depan kita, untuk merencanakan apa sih yang kita mau buat di masa yang akan datang. Mungkin gitu aja teman-teman semuanya. Semoga dapat diterima dengan baik. Sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman jika ada keluh kesah atau pertanyaan yang ingin disampaikan bisa segera saja disampaikan. Insya Allah jika saya bisa menjawab, saya akan jawab dengan jawaban yang terbaik. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan Mbak Iva. Biasanya kan namanya manusia itu memiliki sifat angkuh apalagi sama diri sendiri ya Pak. Maksudnya kayak kita tuh sebenarnya tahu kekurangan kita tapi kita tidak mau mengakui kekurangannya kita, malah menganggap kayak aku tuh nggak kayak gini gitu loh. Padahal paham nggak Pak? Kayak
udah tahu sebenarnya kekurangannya kita, tapi kita nggak mau mengakuinya itu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita itu bisa menerima kekurangan kita sendiri dan mau memperbaikinya, bukan malah angkuh dan me mengalihkan, menjauhkan kekurangan itu. Jadi egoislah sama diri sendiri gitu, Pak. Ya, bagaimana kita menghilangkan sifat egois dalam diri kita. em, Padahal kita tahu bahwa yang kita egoiskan itu sebenarnya sebuah kekurangan dalam diri kita. Nah, itu bisa diminimalisir ya. Sebenarnya sifat egois itu nggak bisa dihilangkan dalam diri kita. Bahkan juga perlu juga sifat egois itu. Jadi kan kita juga pernah belajar ya tentang 15 need itu ya. Salah satunya kan tentang need. Intinya kita harus egois juga dengan diri kita. Kita nggak cuma harus memikirkan orang lain juga gitu. Untuk meminimalisir itu, egois kita kan itu berarti yang disampaikan Mbak Eva itu nggak sesuai dengan tempatnya egoisnya, tapi egois yang angkuh bahwa dia itu sebenarnya punya kekurangan tapi dia nggak mau. Nah, ini solusinya sih menurut saya ya bisa ya gimana ya, bisa melihat orang lain juga sih, bagaimana jika kita terus mempertahankan sifat egois kita, seumpamanya kita itu dinilai di teman-teman itu pelit lah istilahnya, tapi kita nggak, sebagai contoh aja ya ini sebenarnya, kita dinilai pelit tapi kita nggak mau mengakui bahwa kita pelit. Aku nggak pelit, aku cuma iri. Nah, kita bisa melihat aja ke orang lain, sebenarnya orang lain itu ketika pelit itu bagaimana, kita akhirnya dijauhi sama teman-temannya. Kita bisa melihat efek yang akan kita rasakan nantinya kalau terus kita egois. Nah, saat efek itu mulai dirasakan, nah saat itu harusnya dia mulai sadar bahwa apa yang dia pertahankan itu sebenarnya salah, bukan hal yang benar. Ya, ketika orang-orang mulai menjauhi dia karena sikapnya dia, ya itu sebenarnya sebuah indikator bahwa seharusnya dia harus memperbaiki diri sendiri. Nah, kembali lagi memang kita itu nggak bisa ya mengandalkan orang lain. Yang bisa merubah diri kita ya diri kita sendiri. Mau orang lain berucap seperti apapun, kalau kita tetap angkuh atau kita tetap kekeh dengan pendirian kita, ya orang lain itu nggak bisa apa-apa kayak gitu. Jadi kalau memang sikap egois kita itu egois yang hal yang buruk, ya kita harus merasakan aja bagaimana isinya indera perasa kita itu harus kita pekakan. Kok orang-orang di sekitar kita mulai menjauh ya karena sikap kita yang kayak gitu. Ya udah, berarti saya sendiri harus mengintrospeksi. Itu gunanya introspeksi dalam diri sendiri. Dalam agama itu juga seperti itu ya. Kita harus, kalau Umar bin Khattab mengatakan, hitunglah diri kalian sendiri sebelum kalian menghitung orang lain. Itu Mbak Iva. Mungkin jawabannya agak ngelantur ya, tapi setahu saya seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Mau bertanya lagi, Pak. Iya, silakan. Kalau yang saya sering lihat teman-teman saya yang sudah duduk di bangku SMK ataupun di perguruan tinggi, mereka itu merasa kalau mereka salah jurusan. Nah, pertanyaannya, sejak kapan sih seharusnya kita itu mengetahui potensi dan bakat pada diri kita sendiri? Karena kalau yang saya lihat, siswa di kelas 3 SMP aja masih suka nggak tahu bakat dan potensi apa dalam dirinya, sehingga dia nggak tahu selanjutnya dia mau ngelanjutin ke SMK jurusan apa atau ke SMA jurusan apa. Bahkan ada juga kakak-kakak yang udah duduk di SMK kelas 12 atau SMA kelas 12 juga belum mengetahui potensi dalam dirinya, sehingga nanti di perguruan tinggi itu salah jurusan gitu, Pak. Ya. Pertanyaannya, sejak kapan sih kita tuh harus tahu potensi dan bakat dalam diri kita sendiri? Ya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kalau ditanya sejak kapan kita harus tahu kita potensi dalam diri kita, ya beda-beda. Setiap orang
akan menemukan pencariannya sendiri. Ada orang yang ketika SMA dia udah tahu potensinya, kemudian dia pintar dalam matematika atau ilmu-ilmu eksak, akhirnya dia mengambil ke jenjang kuliah yang memang fokus di situ. Ada juga orang yang masih bingung lulus SMA, bahkan yang masih kuliah, udah kuliah pun itu bingung, itu banyak. Kalau jawabannya kapan, sejak kapan, ya kita nggak tahu. Kalau maunya ya idealnya ya sejak sedini mungkin. Bahkan sejak SD kita harusnya sudah tahu tentang potensi atau kelebihan kita. Tapi kan itu nggak bisa, karena setiap manusia itu akan menemukan jati dirinya sendiri di waktu yang tepat untuk dirinya sendiri. Maksudnya bisa jadi ketika dia masuk ke semuanya ke bimbingan konseling, untuk jurusan bimbingan konseling, dia merasa dia passionnya nggak di sini sih. Itu bukan berarti dia itu nggak sesuai dengan potensi dirinya. Bisa jadi dia cuma males atau dia cuma karena bosen di bimbingan konseling itu banyak tugas atau sebagainya, akhirnya itu memicu dia berpikiran bahwa aku nggak passionnya nggak di sini, terus aku mau pindah aja ke yang lain. Itu bukan berarti itu bukan passionnya gitu, enggak ya, karena namanya potensi itu kan harus digali ya, harus terus diasah, bukan kita diam aja terus tiba-tiba oh iya aku dapat potensi nih, potensiku di sini ya, nggak mungkin kayak gitu. Potensi itu harus dicari terus menerus. Maka dari itu sebenarnya nggak ada orang yang salah jurusan, itu nggak ada, cuma dia mungkin belum bisa nyaman di tempat itu, sebenarnya kayak gitu. Tapi ya itu tadi ya, kembali ke orangnya masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan sebenarnya Mbak Iva harus di sini gitu, nggak bisa, karena Mbak Iva juga punya pemikiran sendiri. Jadi kapan potensi yang harusnya kita miliki itu, kita mengetahui potensi kita. Ininya kapan kita harus mengetahui potensi kita, ya sebaiknya sedini mungkin agar kita itu nggak merasa nantinya salah jurusan atau sebagainya. Tapi ya nggak bisa, yang namanya proses itu akan terus berjalan. Ya kita menikmati aja proses tersebut. Jadi jangan dipikir pusing, jangan dipikir itu sebuah masalah, jangan sampai. Ya intinya selama kita masih hidup, yaitu prosesnya terus berjalan, potensi kita terus berkembang. Toh nggak cuma satu orang itu, nggak cuma harus satu potensi toh. Sebenarnya dia pintar ngaji toh itu enggak. Dia pintar ngaji ya pintar ilmu-ilmu yang lain. Nek bisa jadi dokter dan ustadz itu malah lebih baik. Nggak cuma satu toh gitu. Potensi itu nggak cuma satu toh. Terus dikembangkan. Karena manusia itu yaitu tadi ya, kembali yang awal itu adalah ciptaan yang paling baik. Jadi nggak cuma satu potensi toh. Nek robot memang iya disetting untuk satu komando tok atau satu perintah tok, kemudian dia cuma bisa masak tok gitu. Mungkin robot seperti itu, tapi kita nggak robot, kita punya pemikiran, kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki di semua bidang, nggak cuma satu bidang tok gitu ya. Jadi jawabannya untuk waktunya ya nggak ada rumus yang tepat untuk menjawab itu. Yang ada kita ya terus mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Itu Mbak Iva. Baik, terima kasih. Ya, dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup? Ya, ya saya rasa cukup ya teman-teman semuanya. Ya, terima kasih, sangat spesial, sangat keren sekali ya diskusi kita pada sore hari ini. Saya harap teman-teman semua ya. Oh, sebelumnya saya mau bertanya dulu, yang teman-teman rasakan setelah melakukan bimbingan ini atau tadi mendengar saya memberikan beberapa informasi, apakah ada hal yang berbeda yang teman-teman rasakan? Mungkin saya tunjuk aja ya, Mbak Iil, ada sesuatu yang berubah nggak dalam diri jenengan, maksudnya dalam pemikiran jenengan?
Ya Pak, saya pribadi jadi menambah pengetahuan atau ilmu baru dari Bapak yang tadi telah disampaikan seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin teman-teman yang lain juga semoga juga merasakan seperti itu, ada perubahan dalam dirinya masing-masing. Saya sangat bersyukur sekali jika ada perubahan itu. Semoga perubahan itu mengarah ke hal yang baik atau positif, bukan yang ke negatif. Terima kasih teman-teman semuanya. Untuk sesi terakhir atau penutup, saya pribadi jika melaksanakan bimbingan kali ini banyak salah omong atau ada kata-kata yang menyakiti hati sanubari teman-teman semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri untuk sesi kali ini mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.